Oke, Ibu, sapa dulu. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini Pagi, kembali Bu. lagi. Ya, hari ini ketemu lagi bersama dengan Bu Eva di pelajaran ekonomi. Ya, ini sudah lumayan banyak yang hadir. Ibu mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, gitu kan. Meskipun hari ini sebenarnya cuti bersama, gitu ya. Meskipun ada teman-teman kamu yang menikmati cuti bersama, libur, ya nggak apa-apa ya. Kita belajar, ya. Oke. Kelihatan ya, ya. Jadi topik kita masih tetap di ketenagakerjaan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Daniel. Ayo silahkan Daniel, pimpin kita dalam doa. Yuk. Mari kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih ya Daniel. Ya, Ibu. Oke, ya kita kembali ke ini ke PPT-nya Bu Eva. Nah, topik kita masih di ketenagakerjaan. Nah, Ibu sampaikan lagi mengenai tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya itu masih sama, yaitu mendeskripsikan berbagai masalah ketenagakerjaan di Indonesia serta memahami berbagai upaya dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang itu lagi gencar-gencarnya mengenai ini ya, Omnibus Law ya. Jadi itu memang sangat sensitif sekali mengenai kesejahteraan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia ya. Jadi tidak hanya sekedar ketenagakerjaan di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga perlu kita perhatikan kesejahteraannya. Seperti terkait TKI ya, itu perlu kita perhatikan ya. Nah, kalau misalnya Bu Eva menunjukkan gambar seperti ini menggambarkan seperti apa sih? Ada yang bisa ngasih pendapat? Perbandingan di tempat yang terdekat sama yang maju. Iya, perbandingan di daerah yang terbelakang sama yang maju. Oke, yang maju itu berarti di ini ya, di kota ya, dimana fasilitasnya itu lengkap gitu kan. Ya, sementara di daerah-daerah yang terpelosok gitu ya, tertinggal itu benar-benar sangat minim fasilitasnya. Jangankan komputer mereka miliki, ya tempat untuk belajar pun bisa saja nggak ada, atau guru untuk mengajar pun bisa saja mereka tidak peroleh seperti itu, ya. Oke, apa sih hubungan antara gambar ini dengan ketenagakerjaan? Ada yang bisa ngasih pendapat? Silahkan. Siapa kira-kira? Coba Evelyn. Ya Evelyn, apa hubungannya? Tingkat kualitas pendidikan yang rendah dengan Nah, itu adalah beberapa gambaran-gambaran ketimpangan yang ada di Indonesia. Ya, nah kita akan coba melihat sebuah video berikut ini. Gimana? Sudah kedengaran suaranya? Belum. Bentar. Ini nge-pause atau udah mulai? Masih pause. Oh, masih pause. Ya, itu tadi ngetes. Ini adalah kisah Dewi dan Putri. Sudah kedengaran? Sudah. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, kita tonton dulu ya sebentar videonya.
Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Oke, itu tadi gambaran mengenai ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi juga yang ada di Indonesia ya. Nah, dari video itu ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan. Mau coba Bu. Ya, silahkan Sania. Kalau berdasarkan video yang tadi ya, aku dapat sih di Indonesia tuh masih sekitar ada 40% yang menderita kemiskinan gitu loh. Dan 40% itu menurutku lumayan banyak ya. Kalau melihat jumlah rakyat Indonesia itu udah berapa ya. Dan ketimpangan sosial, kesenjangan sosial tuh masih banyak banget terjadi di mana-mana, tersebar ya. Ya. Itu melantai gitu loh, karena orang tuanya nggak mampu untuk membiayai pendidikan, kesehatan, apalah itu sampai anak-anak cucunya juga masih begitu. Jadi nggak bisa apa ya, lantainya mau diputuskan tuh susah banget gitu loh. Karena untuk sorry ya, enggak sih nggak masuk gimana pokoknya yang miskin tuh kayak mau dapat pendidikan yang layak sampai perguruan tinggi itu agak langka gitu loh. Dan mungkin begitu bisa masuk perguruan tinggi itu belum tentu bisa apa ya, memutuskan rantainya gitu. Jadi kesenjangan sosial itu masih banyak banget terjadi di mana-mana gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba mendengarkan presentasi dari beberapa temanmu ya mengenai masalah-masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Oke. Jadi kalau ngambil tema ketimpangan sosial ini cuman nunjukin itunya doang sih, terus sumber yang ambil, dan ini sudah ada rangkumannya ya. Oke, ini ketimpangan sosial ya. Nah, apa sih ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial adalah suatu situasi yang tidak, di mana tidak semua orang bisa mendapat. Jadi kesimpulan tentang berita ketenaga kerjaan itu ya, ini sumbernya Media Indonesia ini. Dan yang saya lihat di sini itu sebelum ada wabah COVID, kondisi ketenaga kerjaan sedang mengalami tren yang positif. Karena pada 2020 angka pengangguran turunnya sebelumnya 7,50 juta menjadi 6,88 juta orang. Dan bisa dilihat dari presentasenya sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di sektor pertanian, perikanan, dan perhutanan. Oke, ya. Berarti kesimpulan yang bisa Kathleen sampaikan untuk kita apa kira-kira? Mungkin bisa dibantu teman-temannya tadi soalnya suaranya Kathleen agak putus-putus ya. Kesimpulannya aja Kathleen. Kesimpulannya memang banyak kejadian kekerasan pada TKI dalam beberapa tahun ini, dan bahkan pemerintah menghabiskan waktu sekitar 14 tahun untuk mengesahkan undang-undang ini, namun saat ini sedang diperbaiki. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah presentasi tadi kepada Sania, Fania, dan Kathleen. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba mengupas permasalahan yang lain dari beberapa presenter-presenter yang lain. Tidak ada yang mau ditanya. Terima kasih sudah bergabung dengan Bu Eva. Al-Fatihah mungkin bisa tutup pertemuan kita dengan doa. Ya. Oh iya Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Alfa. Terima kasih untuk kalian semua. Boleh lanjut ke materi pelajaran yang lain. Thank you ya. Terima kasih Bu.